الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات مدبر الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه السالكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صدق الله العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kajian kita pada saat ini kita sudah memasuki kajian selanjutnya, yaitu termasuk kajian yang ke-6, pemahaman ingat yang ke-6, yaitu di sini ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 3 keadaan. Posisi di mana suatu tempat, apakah ia dalam keadaan berdiri pertama, yang kedua apakah dia dalam keadaan duduk atau dalam keadaan baring. Masya Allah. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah sekalipun di luar sholat. Jadi bukan dalam sholat saja. Di sini ayat ini menunjukkan di luar sholat. Kalau kita perhatikan apa ini, yang 3 keadaan tempat ini di luar sholat. Karena kalau di dalam sholat ada sujud, ada rukuk. Di sini ada rukuk dan ada sujud, tapi itu kalang-kala ya. Nah, jadi sepertinya berdiri itu sama hanya berjalan, termasuk berjalan ya. Nah, kalau yang rukuk tak ada disebutkan di sini, tapi taruhlah misalnya ada satu pekerjaan ya. Mungkin pekerjaan itu kita agak bungkuk, rokok ya kan, sifatnya rokok, tapi kita sempat berzikir mengingat Allah ya. Nah, itu tidak apa-apa, artinya termasuklah. Nah, kemudian baring, kita tetap dianjurkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam sholat kan baring pun bisa ada baringnya juga, tapi kecuali ada uzur tidak mampu duduk ya kan, yang kita pahami dalam ilmu fikih itu. Nah, tidak mampu duduk harus baring. Jadi dasarnya yang penting ingat ada, masih sehat akal namanya, begitu. Nah, begitu pentingnya
mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena pada kajian yang lalu ini kita sudah paham bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu amalan yang luar biasa, dan juga ada jaminan Allah Subhanahu wa taala sebagai resep kesenangan ya. Sini baik kesenangan di dunia maupun kesenangan di akhirat kelak nantinya. Masya Allah. Inilah namanya ilmu yang mengandung kesenangan dunia dan akhirat ya. Mengandung dunia dan akhirat. Jadi di sini kita pahami. Nah, kemudian pada kajian selanjutnya itu termasuk kajian ketujuh ya. Nah, dan itu yang keenam tadi itu sudah ditunjukkan fazkurullaha qiyamah wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala baring ya kan. Jadi itu harus dipahami situ. Jadi ini di sini kita dituntun untuk supaya jangan lepas ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai. Wala takum minal ghafilin. Ya. Jangan kita lengah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah ini adalah termasuk pagar diri kita. Adalah satu pagar hati. Kalau hati ini baik, kan yang lalu itu kan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa iza salahat salahal jasad kullu. Wa iza fasadat fasadal jasad kullu. Ala wa hiyal qalb. Karena ini hati ini harus dijaga terus ya. Harus dipagar baik-baik. Jangan diapa oleh iblis. Jangan tergoda dari iblis. Nah, jadi kalau kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita terpagar dari godaan-godaan yang bisa membawa kita kepada jurang sesat. Nah, itu ceritanya. Paham itu kan? Nah, selanjutnya di sini di kajian ketujuh jalan yang dijalani untuk menuju kepada Sang Pencipta. Nah, ini sebenarnya pada kajian lalu sudah disinggung, tapi di sini sudah diperjelas. Di sinilah diperjelas. Nah, jalan yang dijalani sesuai apa di sini, tuntunan di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk termasuk zikirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, inilah kendaraan-kendaraan ingat ini. Kendaraan ingat untuk menuju kepada Zat Allah yang maha besar, yang maha sempurna. Nah, karena Allah saja yang memiliki sifat sempurna. Jadi melalui nama-nama kebesaran, mengingat Allah lewat kebesaran Allah, nama kebesarannya atau nama sifatnya, termasuk itu. Nah, kemudian di sini ada ditunjukkan di dalam satu hadis ya, dalam satu hadis bahwa Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang mulia zikir adalah dengan memakai zikir la ilaha illallah. Nah, kapan kita ingat Allah. Nah, akhirnya di dalam hadis pun dijamin bahwa man kana akhiru kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah. Barang siapa yang akhir napasnya dengan kalimat, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, itu dijamin isi surga. Tapi ini tidak semudah itu. Kalau banyak dosa, kadang-kadang kalau lalai selama sehatnya, jarang salatnya saja umpamanya tidak salat, bagaimana untuk ingat Allah di luar salat? Kadang ngaur aja itu dikatakan ingat. Jadi mengingat ini kita sudah paham bahwa tanda-tanda orang mengingat Allah, artinya natapnya ingatan itu untuk mengingat zat Allah yang memiliki sifat sempurna, yang maha kuasa, ya kan? Kan begitu. Jadi kita sudah paham di sini. Jangan kita pakai hal lain selain daripada yang ditunjukkan Rasulullah sini, tunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipakai mengingat Allah. Jangan kita pakai etikat yang lain yang dibikin-bikin oleh guru-guru, katanya guru tarekat umpamanya kan. Karena mengandung unsur-unsur kekebalan umpamanya atau kehebatan diri lah. Sepertinya memakai mengingat Allah lewat huruf AIU, AIU. Nah, huruf 3 AIU. Nah, itu sudah di luar dari ketentuan ajaran yang ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang cukup yang ada aja saja dituntunannya di sini kita ambil. Ini aja, ini kalau kita betul-betul amalkan, insya Allah berkahnya luar biasa, bisa membawa kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian saja dulu kajian kita di sini. Sudah termasuk kajian ini, sudah kajian ke-6, tetapi kajiannya sudah masuk ke bahagian ke-7. Ya, jadi kita pakai la ilaha illallah, itu terbaik. Dan usahakan ditempatkan di hati, sesuai di surah Al-A'raf tadi ayat 205 yang kita sudah lewat kemarin di kajian berapa itu. Kita sudah terangkan semua. Kemudian ya berkah ingat Allah ini membawa kita senang. Allah bizikrillah tatmainnatul qulub. Atas ingat kepada Allah, insyaallah hati menjadi tenang, hati menjadi lapang untuk menghadapi dunia ini. Lagi-lagi di akhirat nantinya tenang, senang karena surga. Masya Allah. Jadi cukup sekian saja dulu. Semoga kajian kita ini berjalan terus, insya Allah kita sia-sia semua, dan mudah-mudahan dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.